Aki teaser dari Rima Angki bayar sendiri tanpa suami di depan ibinaya dan dua mengke kemudian mereka kehilangan segalanya. Assalamualaikum. Biat kalian ang lagi nonton, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya dan dijauhkan dari orang-orang ang menyakiti hati. Aki Rina dari Bandung. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya, karena cerita ini mungkin akan menghibur kalian melihat sebuah rumah tangga. Rumah ang terlihat sempurna dari luar, rumah tangga kita terlihat seperti mimpi ang jadi nyata. Rumah kecil sedikit kota Bandung itu tidak mewah, tapi cukup hangat untuk disebut. Pelang. Kat temboknya masih bare, pagar besenaya belum berkarat. Dan di halaman depan ada satu pot bunga ang selalu kisiram setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tetangga sering bilang, enak ya masa mida sudah punya rumah sendiri. Aki hanaya tersenyum setiap kali mendengarnya. Bukan karena sombong, tapi karena mereka tidak tahu cerita di baliknya. Namaki Rina. Aki bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Gaji tidak luar biasa besar, tapi cukup kalau hanya untuk hidup sendiri. Tapi Aki tidak hidup sendiri. Aki menikah dengan Ardi, pria yang dileki pikir akan menjadi tempat kipelang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Dili dia berbeda. Dia perhatian. Dia sering menyempiti pelang kerja. Dia bahkan pernah kehilangan hanya karena ingin membawakan Aki makan malam. Hal-hal kecil itu dili terasa sangat besar dan mungkin itu yang membuat Ki akan untuk menikah dengannya. Di awal pernikahan kami tinggal di kontrakan kecil. Atapnya sering berforsatian. Dindingnya tipis sampai suara tetangga bertengkar pun terdengar jelas. Tapi anehnya Aki merasa bahagia. Kami sering makan mie instan berdia di lantai, tertawa tanpa alasan dan saling berjanji suatu hari nanti kami akan punya rumah sendiri. Rumah yang benar-benar milik kami. Janji itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Aki mulai menabung sedikit demi sedikit. Sementara Ardi mencoba membuka isa kecil-kecilan. Kadang enteng, kadang tidak. Aki tidak pernah mempermasalahkannya karena dalam pikiran Ki saat itu ini adalah perjuangan bersama. Saat akhirnya kami berhasil membeli rumah itu, Aki menangis. Bukan karena lelah, tapi karena merasa semua usaha kami tidak sia-sia. Hari pertama kami pindah, Aki ingat jelas bagaimana Ardi berdiri di depan pintu lalu berkata, ini rumah kita. Aki tersenyum. Dan mengangguk. Ya, rumah kita. Kalimat itu sederhana, tapi saat itu terasa sangat berarti. Setiap sudut rumah itu Aki isi dengan harapan. Dapur-kegel yang sering dipakai memasak sebelum berangkat kerja. Ruang tamu sederhana dengan sofa bekas yang kami beli murah dan kamar tidur. Tempat kami berbagi cerita setiap malam. Aki bahkan mulai membayangkan masa depan. Anak-anak yang berlari di ruang tamu, tawa kecil di pagi hari, dan makan malam hangat yang tidak pernah sepi. Semua terasa begitu mungkin, begitu dekat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar orang lain lihat. Cicilan rumah itu dibayar dari rekening Ki. Setiap bulan Aki ang memastikan tidak ada keterlambatan. Aki ang menghitung pengeluaran. Aki ang menanyakan dia satu tujuan mempertahankan rumah itu. Ardi tahu. Dia selalu tahu. Tapi setiap kali Aki membicarakannya, dia hanya berkata, kita kan suami istri, hak berledating. Dan laki-laki Aki memilih diam bukan karena Aki tidak peduli, tapi karena Aki percaya dalam pernikahan. Tidak semua hal harus dipermasalahkan. Aki pikir selama kami masih bersama, semuanya akan baik-baik saja. Aki pikir rumah ini adalah awal dari kebahagiaan kami. Aki pikir Aki sudah berada di tempat yang tepat. Sampai akhirnya Aki mulai menyadari sesuatu. Rumah ini memang terlihat hangat dari luar, tapi di dalamnya perlahan mulai terasa dingin. Dan Aki belum tahu bahwa semua yang bangun dengan susah payah ini akan menjadi tempat pertama. Aki benar-benar kehilangan segalanya. Pengorbanan yang tak terlihat.
Kalau orang melihat hidup dari luar, mungkin mereka akan bilang aki beruntung. Penaya pekerjaan tetap, penaya rumah, penaya suami, sila semuanya sudah lengkap. Tapi ada suatu hal yang tidak pernah terlihat, pengorbanan yang tidak pernah benar-benar datang. Setiap awal bulan sebelum aki memikirkan apapun, aki selalu membuka aplikasi bank. Angka dilayar itu bukan sekadar saldo. Itu adalah napas dari rumah yang ketinggalan. Cicilan rumah listrik. Air kebutuhan dapur semua itu berjalan karena aki. Aki tidak pernah mengatakan ini pada siapapun, bahkan pada Ardi. Aki jarang membahasnya dengan serius. Bukan karena aki tidak ingin dihargai, tapi karena aki takut. Jika mulai menghitung, hubungan kami juga akan terasa seperti hitungan. Dan aki tidak ingin pernikahan berubah menjadi transaksi. Penaya isa kisel, kadang hasilnya cukup, kadang tidak sama sekali. Ada hari di mana dia pulang dengan viajera, membawa sedikit yang dan harapan. Tapi ada juga hari di mana dia hanya diam, duduk lama di sofa, menatap kosong. Di saat-saat seperti itu, aki selalu mendekat. Hak apa-apa, pelan-pelan ayah. Aki bilang begitu sambil tersenyum. Walaupun dalam hati aki juga lelah. Aki mulai mengambil lembar menambah jam kerja, mengurangi waktu istirahat. Bukan karena aki kiat, tapi karena aki tidak punya pilihan lain. Aki ingat saat malam, aki pulang dengan kepala terasa berat. Tubuh hampir tidak bisa berdiri tegak. Tapi saat membuka pintu rumah, aki tetap tersenyum. Karena bagi rumah harus tetap terasa hangat. Meskipun aki sendiri sedang tidak baik-baik saja, aki masak ke dapur, memasak dengan sisa tenaga, menggoreng telur, memanaskan nasi. Sederhana tapi cukup. Ardi duduk di ruang Tommy memainkan ponselnya. Aki melirik sebentar, berharap dia melihatki, bertanya, atau sekadar menyapa. Tapi tidak, dia tetap diam dan saat itu untuk pertama kalinya aki merasakan sesuatu yang aneh. Bukan marah, bukan kecewa besar, tapi kosong. Seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul. Tanpa aki sadari sejak kapan, hari-hari berikutnya aki mulai terbiasa. Terbiasa pulang dalam keadaan lelah tanpa disambut. Terbiasa makan tanpa banyak bicara. Terbiasa tidur tanpa percakapan. Semua berjalan tapi terasa berbeda. Aki mulai mengurangi kebiasaan bercerita karena setiap kali aki mencoba responnya hanya singkat. Ya. Ayo ida nanti ayah. Dan lama-lama aki berhenti mencoba. Aki tidak tahu kapan tepatnya kami berubah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kejadian dramatis. Hanya perlahan-lahan kami menjadi dua orang yang hidup di rumah yang sama, tapi tidak lagi benar-benar bersama. Dan di tengah semua itu, aki tetap melakukan hal yang sama setiap bulan. Membayar tanpa terlambat, tanpa komplain, tanpa diketahui orang lain. Betapa beratnya itu. Kadang aki duduk sendiri di kamar melihat slip pembayaran. Angka-angka itu terasa seperti bukti bahwa aki masih bertahan bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk hubungan yang mulai retak tanpa suara. Aki sering bertanya dalam hati, apakah ini memang bagian dari pernikahan? Apakah semua orang juga seperti ini? Hanya bertahan tanpa benar-benar bahagia. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aki selalu menekannya. Karena aki masih percaya semua ini akan membaik. Aki masih percaya. Ardi hanya sedang lelah. Aki masih percaya. Kami hanya butuh waktu. Dan ang paling penting, aki masih percaya rumah ini adalah tempat yang layak untuk diperjuangkan. Tapi aki tidak sadar bahwa saat itu aki bukan sedang memperjuangkan rumah tangga. Aki sedang mempertahankan sesuatu yang perlahan sudah mulai hilang. Dan aki masih belum siap untuk menyadarinya. Kedatangan yang mengubah segalanya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada pertengkaran besar yang tiba-tiba meledak. Semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana. Ibu mau tinggal di sini sementara waktu.
arde men katakanaya dengan santai. Siula iti hal biasa. Siula aku pasti akan setia. Dan memang saat itu aku tidak menolak. Ida, enggak apa-apa, jawab Kipelan. Karena dalam pikiranku ini hanya sementara. Lage Piladia Ibinaya dan aku tidak ingin menjadi istri yang terlihat tidak menerima keluarga suami. Hari itu aku bahkan ikut membantu menyiapkan kamar, membersihkan, mengganti spray, menata lemari. Kisel desudet riongan. Aku ingin semuanya terasa nyaman. Aku ingin beliau merasa diterima. Dan untuk beberapa hari pertama semuanya terlihat baik-baik saja. Ibu mertua aku berbicara dengan lembut sesekali tersenyum, bahkan sempat memijiki karena rimanaya bersih. Aku sempat berpikir mungkin ini tidak akan seburuk yang kubayangkan, tapi aku salah. Perubahan itu datang perlahan, begitu pelan sampai aku tidak sadar kapan tepatnya semuanya mulai berbeda. Awalnya hanya hal-hal kecil. Cara beliau melihatku, cara beliau memperhatikan apa yang kulakukan seperti ada penilaian di balik setiap tatapan. Suatu pagi aku sedang bersiap berangkat kerja, memakai kemeja rapi, merapikan rambut di depan Ferman. Beliau berdiri di belakangku tanpa suara lalu berkata pelan, kerja terus ayah, perempuan sekarang. Aku tersenyum kesal, tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa tidak nyaman. Aku mengabaikannya. Kupikir mungkin aku terlalu sensitif, tapi hari demi hari, komentar seperti itu mulai sering muncul. Masa kami terlalu asing? Rima masih kurang rapi. Istri itu seharusnya lebih banyak diterima, tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi, tidak pernah secara langsung menyerang, tapi cukup untuk membuatku berpikir hilang setiap kali melakukan sesuatu. Aku mulai merasa diawasi. Bahkan untuk hal kecil, suatu suara aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Kupikir aku bisa beristirahat seenak. Tapi begitu masuk rumah, aku melihat ibu mertuaku duduk di ruang tamu memperhatikan sekeliling. Baru pulang, tanyanya, ya, Bi. Hari ini agak cepat, jawabku. Beliau menghangit pelan lalu berkata, biasanya juga pulang lama. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak bisa menjawab, tapi karena aku tidak tahu apa maksud sebenarnya. Hari itu aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rima ini tidak lagi terasa seperti tempatku pulang. Ada ketegangan kecil yang terus ada walaupun tidak terlihat jelas. Aku mulai berhati-hati dalam berbicara, dalam bergerak, bahkan dalam bernapas. Rasanya aku harus menyesuaikan diri. Dan ang paling membuatku bingung, ada tidak mengatakan apapun. Dia melihat semuanya. Dia mendengar komentar-komentar itu, tapi dia tetap diam, kadang hanya tersenyum, kadang bahkan ikut menempeli. Siula itu hal biasa. Ya, juga. Kamu sekarang sering pulang malam, katanya suatu hari. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menegaskan bahwa aku salah. Padahal aku bekerja untuk kami, untuk rumah ini, untuk hidup yang kami bangun bersama. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Lampu ready, suasana hening. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar nyaman di rumah ini dan aku tidak menemukan jawabannya. Karena kenyataannya perasaan itu sudah mulai hilang. Sejak seseorang masuk ke dalamnya, aku tidak membenci ibu mertuaku. Aku hanya tidak lagi merasa peneriang. Dan untuk pertama kalinya aku mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih rumahku atau aku hanya seseorang yang kebetulan tinggal di dalamnya. Dan tanpa aku sadari itu baru awal. Karena setelah ini yang datang bukan lagi sekedar kata-kata halus, tapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Senderan halus yang menisik. Awalnya aku masih mencoba menganggap semuanya biasa. Aku bilang ke diriku sendiri ini cuma penyesuaian. Namanya juga tinggal bareng orang tua, pasti ada perbedaan. Aku berusaha mengerti, berusaha sabar, berusaha tetap jadi versi terbaik dari diriku. Di rumah yang mulai terasa asing. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku bohongi, perasaan.
Karena setiap hari ada sesuatu yang perlahan mengkisnaya. Pagi itu aki bangen lebe awal dari biasanya. Aki ingin memasak sebelum berangkat kerja. Ki pikir mungkin dengan begitu semuanya akan terasa lebih baik. Aki menyiapkan nasi, sayur dan lauk sederhana. Tidak istimewa. Tapi aki memasaknya dengan sengge-sengge. Saat makanan sudah siap, aki memanggil mereka. Ibi, mas, sudah siap makannya. Aki berdiri di dekat meja makan menunggu respon. Ibi mertua aki datang lebih dulu melihat hidangan di meja tanpa ekspresi, lalu duduk. Ardi meneisel masih dengan ponsel di tangan. Aki ikut duduk berisa hati senam. Beberapa detik yening lalu ibi mertua aki mencicipi masakan ki dan tanpa melihat ki, beliau berkata, kirang haram. Kalimatnya singkat, nada suaranya datar. Tapi entah kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Aki langsung berdiri. Aki tambahin bi. Aki kedaper mengambil garam dan memperbaiki masakan itu. Tangan ki bergerak cepat, seolah aki melakukan kesalahan besar. Padahal itu hanya soal rasa. Aki kembali ke meja mencoba duduk lagi. Kali ini aki tidak banyak bicara. Aki hanya makan perlahan. Tapi dalam diam, aki mulai sadar. Ini bukan soal haram. Ini tentang bagaimana aki dinilai. Hari itu tidak berhenti di situ. Saat aki sedang bersiap berangkat kerja, ibu mertua aki berdiri di ruang tamu melihat ki dari atas sampai bawah. Kami mau kerja atau mau pergi kondangan? Aki terdiam. Kemeja yang kipakai adalah pakaian kantor biasa, tidak berlebihan. Tapi cara beliau melihat ki membuat ki merasa salah. Ini baju kantor, bi. Jawab ki pelan. Beliau hanya menghangge kefil lalu berkata, perempuan itu seharusnya sederhana. Aki tidak menjawab. Bukan karena aki tidak pandai kata-kata, tapi karena aki mulai lelah untuk menjelaskan diriku sendiri. Aki berangkat kerja dengan perasaan yang tidak enak. Sepanjang jalan pikiranku penuh. Aki mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dariku. Apakah aki kurang baik, kurang perhatian, atau aki memang tidak pernah cukup? Sepulang kerja, aki berharap bisa sedikit tenang. Tapi yang kita mai istri hal yang sama. Komentar kesel, tatapan yang menilai, dan suasana yang tidak pernah benar-benar hangat. Suatu malam aki mencoba duduk di ruang tamu bersama Ardi dan ibunya. Aki ingin setidaknya merasa menjadi bagian dari rumah ini. Aki mulai berbicara. Menghi depan aki mungkin lembar lagi. Ada laporan yang harus selesai. Aki menatap Ardi berharap dia mengerti. Tapi sebelum dia menjawab, ibu mertua aki lebih dulu bicara. Kerja terus sampai lipat tegas sebagai istri. Aki menoleh pelan. Kalimat itu kali ini tidak terasa halus. Ada tekanan di dalamnya, ada penilaian yang tidak lagi disembunyikan. Aki mencoba tersenyum. Ini juga biat keluarga, bi. Beliau langsung menela. Keluarga itu bukan kima yang. Yening tidak ada yang berbicara setelah itu. Aki menatap Ardi berharap sekali saya dia akan membelaki atau setidaknya mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela napas pelan dan berkata, "Ayo, coba diatur ayah waktunya." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aki sendirian di rumah yang kibayar, di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aki mulai mengerangi bicara, mengerangi harapan. Karena setiap kali aki mencoba, aki terima hanya hal yang sama. Dan malam itu aki duduk sendirian di kamar menatap langit-langit. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena suatu kejadian besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang akhirnya menumpuk. Dan untuk pertama kalinya aki mulai merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi secara hati. Dan aki belum tahu bahwa semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suami yang mulai berubah. Aki selalu percaya sekeras apapun dunia di luar sana, rumah adalah tempat kembali.
Dan di dalam rumah itu ada satu orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Suamiku. Dili Ardi adalah orang yang paling mengerti aku. Tanpa perlu banyak kata, dia tahu kapan aku lelah, kapan aku butuh ditemani, kapan aku hanya ingin didengarkan, hal-hal kecil yang dili terasa biasa. Sekarang istri di hal yang paling kirindakan karena perlahan semuanya berubah bukan berubah drastis, tidak ada satu momen besar yang langsung membuat semuanya berbeda. Tapi perubahan itu datang pelan hampir tidak terasa sampai akhirnya aku sadar semuanya sudah tidak sama lagi. Suatu malam aku pulang kerja dalam keadaan benar-benar lelah. Hari itu penuh tekanan. Kepala aku sakit. Tiba-tiba rasanya ingin berhenti saya. Begitu sampai di rumah, aku langsung duduk di sofa, melepas sepatu, mencoba menarik napas panjang. Ardi ada di sana, duduk santai menonton sesuatu di ponselnya. Aku menulis sedikit. Capek banget hari ini, kata aku pelan. Biasanya dia akan langsung bertanya, kenapa veritas sini? Tapi kali ini tidak. Dia hanya menjawab singkat. Satu suara pendek tanpa menulis. Aku terdiam. Aku menunggu beberapa detik berharap dia akan bertanya lagi. Tapi tidak, akhirnya aku berdiri berjalan ke kamar tanpa mengatakan apapun. Dan disitulah aku mulai menyadari jarak itu semakin nyata. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Aku bercerita, dia menjawab seperlunya. Aku mencoba dekat. Dia terlihat sibuk. Dan ang paling terasa dia mulai sering sialan dengan ibunya. Suatu pagi aku bangun sedikit terlambat. Alarmku tidak berbunyi atau mungkin aku terlalu lelah sampai tidak mendengarnya. Aku biru-biru ke dapur mencoba menyiapkan sarapan secepat mungkin. Tapi ibu mertuaku sudah lebih dulu duduk demi makan. Melihatku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Baru bangun tanyanya. Ya, Bi. Maaf. Kesyangkan sedikit. Beliau menghela napas. Istri itu harus bangun lebih pagi dari suami. Aku menghang gekisel menahan diri untuk tidak menjawab. Aku mulai memasak dengan cepat. Tapi belum selesai. Ardi keluar dari kamar. Melihat situasi itu, aku berharap dia akan berkata sesuatu atau setidaknya menenangkan suasana. Tapi yang dia lakukan istri ikut berbicara. Ya ose, kamu sekarang sering banget kesyangkan. Tanganku berhenti sejenak. Aku menoleh pelan. Kimo hari ini, kataku lirih. Tapi dia tidak menatapku. Dia duduk mengambil ponselnya dan melanjutkan. Tetap ayah harusnya bisa diatur. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menegaskan bahwa aku salah tanpa melihat selera yang sudah kulakukan. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya melanjutkan memasak dengan perasaan yang semakin berat. Sejak saat itu, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ingin aku. Ardi tidak lagi berdiri di tengah. Dia mulai fondong. Sedikit demi sedikit. Dia lebih mendengarkan ibunya, lebih memperkaya ucapannya, lebih cepat menitiai penilaiannya, dan aku mulai berada di sisi yang berbeda. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Kamu sedang di kamar. Suasana cukup tenang. Aku duduk di tepi ranjang mencoba memilih kata-kata. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Dia masih menatap ponselnya. Apa? Aku menarik napas pelan. Aku ngerasa akhir-akhir ini kami berubah. Dia berhenti sebentar lalu menulis. Maksudnya aku ragu seenak tentang sikap kami ke aku dan tentang ibu. Beberapa detik yenang. Aku berharap ini akan jadi percakapan yang jujur. Tapi yang kedapat istri hal yang membuat hatiku semakin tiran. Kami ayah yang terlalu sensitif. Kalimat itu seperti memotong semua yang ingin sampaikan. Aku terdiam. Aku kiman ngerasa. Belum selesai aku bicara, dia menela. Ibu itu orang tua, wajar kalau dia ngomong kayak gitu.
Nada soranaya milai beriba, bikan lage santai, lebe tegas, lebe membela. Dan desetila aki benar-benar sadar aki tidak hanya kehilangan kenaimanan di rima ini. Aki milai kehilangan seseorang ang seharusnya menjadi tempat ki bersandar. Aki tidak melanjutkan pembicaraan itu karena aki tahu apapun ang kekatakan tidak akan mengubah apapun. Malam itu kami tidur dalam diam, tidak ada percakapan, tidak ada sentian, tidak ada kehangatan. Hanya dua orang ang berbaring di tempat ang sama tapi terasa sangat jauh. Aki menatap langit-langit lama. Dan untuk pertama kalinya aki tidak lagi merasa aman di samping suamiki sendiri. Dan dari situ aki mulai mengerti soal ang menakutkan. Masalahnya bukan lagi tentang ibu mertuaki, tapi tentang siapa ang dipilih oleh suamiki dan jawabannya bukan aki. Aki jadi orang asing di rumah sendiri. Ada satu perasaan ang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan marah, bukan juga seda ang meledak-ledak, tapi kosong. Seperti kami ada di suatu tempat ang seharusnya milik mi, tapi kami tidak lagi merasa menjadi bagian dari itu. Itulah ang mulai rasakan di rumah ini. Rumah ang dilepene tawa, rumah ang dile terasa hangat. Meski sederhana, sekarang terasa asing. Aki masih tinggal di sana, masih tidur di kamar ang sama, masih melakukan rutinitas ang sama, tapi rasanya aki hanya menempang. Pagi-pagi aki bangun lebe awal, bukan lagi karena ingin memilih hari dengan baik, tapi karena aki takut dinilai. Aki langsung ke dapur memasak dengan cepat. Memastikan semuanya terlihat rapi bahkan sebelum mereka bangun. Bukan karena aki suka, tapi karena aki tidak ingin mendengar komentar lagi. Setiap gerakan kita rasa seperti diawasi. Sendok ang kutare, piring ang kisisi, bahkan cara aki berjalan di dalam rumah rasanya harus benar. Kalau tidak, pasti ada yang salah. Suatu pagi saat aki sedang mencuci piring, aki mendengar suara dari riang Tommy. Ibu mertuaki berbicara dengan arti. Aki terheran sekarang perempuan lebih pilih kerja daripada giris rumah. Aki diam tanganki tetap bergerak tapi pikiranki langsung terhenti. Ardi tidak langsung menjawab. Aki menenghe. Berharap dia akan mengatakan sesuatu. Sesuatu ang sederhana saya seperti dia kerja juga biat kita. Tapi angki dengar ya sesekarang banyak ang begitu. Tanganki berhenti. Air dari keran masih mengalir tapi aki tidak bergerak. Kalimat itu tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuatki merasa tidak ada. Seolah semua ang kelakukan tidak pernah benar-benar dihargai. Aki melanjutkan mencuci pelan, menan sesuatu ang mulai naik dari dalam dada. Bukan tanggasan, lebih ke perasaan nyata. Sejak saat itu aki mulai mengerangi keberadaanki. Aki makan setelah mereka selesai. Aki duduk di tempat ang tidak terlalu terlihat. Aki berbicara hanya jika perlu. Bahkan untuk tertawa, aki mulai lupa bagaimana karenanya. Suatu malam aki pulang lebih larut dari biasanya. Hari itu benar-benar melelahkan. Begitu masuk rumah, lampu ruang Tommy masih menyala. Ibu mertuaki duduk di sana menatapki. Jam segini baru pulang. Nada suaranya datar tapi pena arti. Ada kerjaan, Bi. Beliau mengeling pelan. Rumah ya de gak keer. Aki tidak menjawab. Aki hanya melepas tas dan berjalan ke kamar. Di dalam kamar ada sudah ada. Berbaring menatap ponselnya. Aki berdiri di dekat pintu menatapnya beberapa detik. Makan belum, tanya aki pelan. Ida. Jawabnya singkat. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada perhatian. Aki menghang gekisel walaupun dia tidak melihat. Aki duduk di tepi ranjang. Tubeki lela, tapi pikiranki lebih lela. Aki ingin bicara, ingin cerita, ingin didengar. Tapi setiap kali aki mencoba, hasilnya selalu sama. Jadi aki memilih diam malam itu aki tidak makan. Bukan karena tidak lapar, tapi karena aki tidak punya energi bahkan untuk mengiris diriku sendiri. Aki berbaring perlahan membelakangi Ardi menatap ke arah dinding.
Dandesitila aki akhirnya menhakai sesuatu ang selama ini kihendari. Aki kesepian bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada ang benar-benar melihatki. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Aki mulai merasa tidak punya suara. Apapun ang kelakikan selalu salah di mata seseorang dan orang ang seharusnya memiliki istri ikut mengkhiatkan penilaian itu. Aki mencoba bertahan meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semuanya akan membaik. Tapi di dalam hati Aki mulai kehilangan harapan. Rima ini masih berdiri sama. Tidak ada ang berubah secara fisik. Tapi suasananya sudah tidak lagi sama. Dan Aki tidak lagi merasa ini tempatki pulang, melainkan tempat Aki belayar. Bagaimana rasanya hidup tanpa benar-benar dimiliki? Dan Aki belum tahu bahwa sebentar lagi semua tekanan ini akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi Aki diamkan. Malam yang melelahkan. Ada hari-hari di mana tubuh lelah tapi pikiran jauh lebih berat. Hari itu adalah salah satunya. Sejak pagi semuanya sudah terasa tidak berjalan dengan baik. Pekerjaan menumpuk, atasan terus menekan dan Aki bahkan tidak sempat duduk tenang. Ya makan siang terlewat begitu saya. Aki hanya minum kopi yang rasanya pahit bahkan tanpa gula. Tapi bukan itu yang membuatki lelah. Ang membuatki lelah adalah kenyataan bahwa setelah semua ini, Aki harus pulang ke tempat yang tidak lagi terasa seperti Rima. Menjelang malam, Aki masih duduk di depan komputer. Layar menolak angka-angka berderet tapi matanya sudah mulai kabar. Rina, ini harus selesai hari. Ini ayah kata atasanki. Aki hanya mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Aki menyelesaikan semuanya pelan tapi pasti. Menan kantek, menan pesing, menan semua ang engine berhenti. Saat akhirnya Aki berdiri dari kursi itu, jam sudah menunjukkan hampir pukul 900 malam. Kantor mulai sepi. Aki menarik napas panjang, mengambil tas dan berjalan keluar. Di perjalanan pulang, Aki tidak memutar musik seperti biasanya. Aki hanya diam menatap jalanan lampu-lampu kota yang terlihat samar. Dan untuk pertama kalinya Aki berharap perjalanan ini lebih lama karena Aki tidak ingin cepat sampai, tidak ingin membuka pintu itu, tidak ingin menghadapi suasana yang sama lagi. Tapi pada akhirnya Aki tetap sampai. Rima itu berdiri seperti biasa. Lampu terus menyala. Pintu tertutup rapat. Aki berdiri beberapa detik di depan pintu. Tangan Ki mengenggam kunci, tapi tidak langsung membukanya. Seolah ada bagian dari diri Ki yang menahan, tapi Aki tetap masuk. Begitu pintu terbuka, yang pertama kali Ki rasakan bukan kehangatan, tapi dingin. Riang Tommy berantakan, piring kotor demi dan suara televisi menyala cukup keras. Ibu mertua Ki duduk di sofa, menoleh begitu melihat Ki masuk bara pulang. Nada suaranya datar tapi cukup untuk membuat Ki terasa semakin berat. Ya, Bi. Lember jawab Ki pelan. Beliau menggeleng sedikit. Kerja terus, Rima jade berantakan. Aki melihat sekeliling piring, gelas, sisa makanan semuanya memang belum dibereskan, tapi Aki baru saya sampai. Aki tidak menjawab. Aki hanya mengangguk kecil lalu berjalan ke dalam. Di kamar ada tidak ada. Aki meletakkan tas di kursi, duduk sebentar di tepi ranjang. Tubuhki terasa seperti habis diperas. Tenaga Ki hampir habis, tapi Aki tahu Aki belum bisa istirahat. Aki keluar lagi, masuk ke dapur, mulai mencisi piring satu persatu. Air mengalir. Suara piring beradu pelan. Tangan Ki bergerak otomatis tanpa benar-benar Aki sadari. Di tengah itu, Aki mendengar suara pintu terbuka. Arde pelang. Dia masuk tanpa melihat ke arah dapur, langsung duduk di riang Tommy. Aki menengah. Menengah dia melihat Ki atau setidaknya menyapa, tapi tidak ada. Beberapa menit berlalu, akhirnya Aki keluar dari dapur. Makan belum? Dia menoleh sebentar. Belum.
Hanea saati kata. Aki menghangik. Oke, aki masakan ea. Tidak ada jawaban. Aki kembali ke dapur. Memasak dengan sisa tenaga yang ada. Men goreng teller memanaskan nasi. Sederhana, tapi aki tetap melakukannya. Bukan karena aki kiat, tapi karena aki sudah terbiasa. Saat makanan siap, aki memanggilnya. Mas, sudah. Dia datang. Didik mulai makan tanpa bicara, tanpa melihatki. Aki berdiri sebentar lalu Didik de kursi seberang menatap perengki sendiri yang kosong. Aki tidak lapar atau mungkin aki terlalu lelah untuk merasakannya. Suasana hening, hanya suara sendok dan televisi dari ruang tamu. Dan di tengah keeningan itu, aki menyadari sesuatu. Hari ini bukan hanya melelahkan karena pekerjaan, tapi karena aki harus terus ke tempat yang tidak memberikan alasan untuk bertahan. Setelah selesai makan, Ardi langsung berdiri tanpa mengatakan apa-apa langsung masuk ke kamar. Aki tetap duduk di sana beberapa detik, beberapa menit. Aki tidak tahu. Ang aki tahu, aki merasa sangat sendirian. Akhirnya aki berdiri membersihkan meja, mencuci piring lagi, melakukan semuanya. Seolah itu memang tugasku. Padahal di dalam hati aki sudah hampir tidak punya tenaga lagi. Malam itu aki masuk ke kamar lebih lambat. Ardi sudah berbareng. Aki mematikan lampu dan ikut berbareng. Membelakang Hanea seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang terasa menghantam. Seperti semua yang selama ini kita sudah hampir mencapai batasnya. Dan aki tahu ini tidak akan bertahan lama karena setelah malam ini sesuatu pasti akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa lagi aki tahan. Dan saat itu datang aki tidak akan lagi diam awal pertengkaran pagi itu, aki bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan marah, bukan juga sedih seperti biasanya. Lebih ke kosong. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang sudah berhenti berharap. Aki tetap melakukan rutinitas yang sama. Bangun ke dapur menyiapkan sarapan. Tapi kali ini aki tidak terbiru-biru. Aki bergerak pelan, tanpa tekanan, tanpa mencoba sempurna. Karena untuk pertama kalinya aki tidak lagi ingin menenangkan siapapun. Saat nasi hampir matang, aki mendengar langkah kaki dari belakang. Ibu mertua aki. Beliau berdiri di ambang dapur melihatki tanpa bicara. Beberapa detik hening. Lalu seperti biasa kalimat itu datang. Kamu sekarang makan santai aja. Aki berhenti sebentar. Tanhanki masih memegang sendok tapi pikiranki langsung pene. Aki kima lagi masak bi. Jawabki pelan. Beliau masak sedikit ke dapur. Masak semasak, tapi rumah juga harus diperhatiin. Aki menoleh pelan. Rumah juga aki ang bersihin bi. Kalimat itu keluar tanpa aki rencanakan. Tidak keras, tidak membentak, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Beliau langsung menatapki lebih tajam. Oh, sekarang melain geting ayo. Aki terdiam. Aki tidak bermaksud seperti itu. Atau mungkin sebenarnya ya. Karena selama ini aki selalu diam dan hari itu untuk pertama kalinya aki menjawab, aki kima capek bi. Kata aki pelan. Beliau menghela napas panjang. Capek. Perempuan itu jangan banyak alasan. Kalimat itu sederhana, tapi kali ini tidak lagi terasa ringan. Ada sesuatu di dalam diriku yang bergerak. Bukan ledakan besar, tapi seperti retakan yang mulai terbuka. Aki meletakkan sendok di meja, menatap beliau. Sedikit lebih lama dari biasanya. Aki kerja juga biat terima ini bi. Hening. Kalimat itu menghantam di udara. Dan untuk pertama kalinya aki tidak menunduk, aki menatap balik. Beliau tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat, lebih ke senyum yang menilai. Rima ini bukan karena kamu saya. Aki menarik napas pelan. Dadaki mulai terasa sesak.
Bikan karena takut, tapi karena semua ang selama ini kita mulai muncul kepermikaan. Aki hak pernah bilang begitu. Belum selesai aki bicara beliau menela. Tapi sikap kami sekarang seperti itu. Suasana dapur tiba-tiba terasa sempit. Seolah idara di dalamnya berkirang. Dan saat itu langkah kaki lain terdengar. Ardi. Dia masuk ke dapur. Melihat kami berdua. Ada apa ini? Tanyanya. Aki menoleh ke arahnya. Ini momen ang sama seperti sebelumnya. Momen di mana Aki berharap dia akan melihat dan mengerti. Ibu bilang Aki belum selesai Aki bicara. Ibu mertua Aki lebih dulu berbicara. Coba tanya istrimu sekarang sudah mulai berani jawab. Nada suaranya berubah tidak lagi datar. Lebih tajam. Ardi menatapki. Apa maksudnya? Aki mencoba tetap tenang. Aki kima bilang Aki capek. Dia menghela napas. Ayo enghak isai di besar-besaran. Kalimat itu langsung memotong segalanya. Aki terdiam lagi. Seperti biasa, semua ang terjadi langsung dianggap al kesel. Semua ang kirasakan seperti tidak penting. Aki hak ngebesaran. Suarak mulai pelan. Tapi Aki juga manusia, mas. Untuk pertama kalinya suara kita terdengar lebih jier, lebih terbuka. Dan mungkin itu ang membuat semuanya berubah. Ardi menatapki lebih lama, lebih tajam. Ayo, terus kamu mana apa? Pertanyaan itu bukan pertanyaan, lebih seperti tantangan. Aki tidak langsung menjawab karena sebenarnya Aki tidak tahu lagi apa yang kainkan. Aki hanya ingin didengar dipahami yang hab ada. Tapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk disiapkan. Aki kima pengen. Komin harti Aki ketaki akhirnya henang. Beberapa detik lalu Ardi tertawa kesel. Bukan karena leci tapi seperti meremehkan. Kami ayah yang terlalu baper. Kalimat itu ya di titik bukan akhir, tapi titik di mana sesuatu di dalam diriku benar-benar retak. Aki tidak menangis, tidak marah, Aki hanya diam dan untuk pertama kalinya Aki tidak lagi merasa ingin memperbaiki keadaan karena Aki mulai sadar masalahnya bukan lagi soal salah paham, tapi tentang Aki yang tidak pernah benar-benar dianggap. Dan pagi itu yang awalnya terasa biasa berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan karena ada teriakan, bukan karena ada amarah besar, tapi karena untuk pertama kalinya Aki berhenti berharap dan itu jauh lebih berbahaya. Karena setelah ini ang datang bukan lagi sekadar perdebatan kesel, tapi sesuatu yang tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Kata-kata ang menanserkan. Setelah pagi itu, tidak ada ang benar-benar kembali seperti biasa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha memperbaiki suasana. Ang ada hanya diam, tapi bukan diam ang menenangkan. Diam ang penejarak, diam ang terasa seperti tembok. Semakin tinggi, semakin tebal, Aki tetap menjalani hari seperti biasa. Berpikir ya menyelesaikan tugas tersenyum pada orang lain. Seolah semuanya baik-baik saja. Karena hanya di luar rumah Aki masih bisa merasa normal. Tapi begitu Aki pulang, semuanya kembali berubah. Malam itu Aki sampai di rumah sedikit lebih awal dari biasanya. Aki membuka pintu pelan. Suasana di dalam sunyi. Televisi mati. Lampu ruang Tommy menyala redup. Aki melangkah masuk perlahan dan di sana Ardi duduk sendirian di sofa menatap kosong ke depan. Aki sempat berpikir mungkin ini kesempatan untuk bicara. Untuk memperbaiki semuanya. Aki mendekat, mas. Dia tidak langsung menoleh. Apa nada suaranya datar? Aki duduk di kursi seberang menatapnya. Aki inghak mau kita kayak genitris. Dia akhirnya menoleh. Ekspresinya sulit dibaca. Kayak kemana? Aki menarik napas pelan. Kita jade kayak orang asing, yeneng. Beberapa detik berlalu, Aki menenghi. Berharap kali ini dia akan membuka diri.
Tapi ang datang yestri hal ang tidak pernah kubayangkan. Dia tersenaim tipis, tapi bukan senaim hangat, lebih seperti senaim ang menan sesuatu. Ayo, terus kamu mana apa? Pertanyaan itu lagi aki menatapnya. Aki kima pengen kita balik kayak dili. Kalimat itu keluar pelan. Yier tanpa marah, tanpa tuntutan berlebihan, hanya harapan sederhana, tapi responnya menghancurkan. Dia tertawa kesal. Kayak dili. Kami kira semuanya bisa balik ke ayah. Aki terdiam. Aki berubah karena kami juga berubah, Rina. Kalimat itu membuatku mengernaik. Aki dia mengangguk. Ya, kami sekarang sibuk kerja pulang malam. Rumah hakir. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti tuduhan. Aki mencoba menjelaskan. Aki kerja biar kita, Mas. Tapi Rima ini juga bite diris. Suaranya mulai naik dan untuk pertama kalinya percakapan kami benar-benar terasa seperti pertengkaran. Aki juga ngiris Rima. Suaraki ikut bergetar. Tapi kami gak pernah lihat itu. Dia langsung berdiri. Menatap kita yang karena memang enggak kelihatan kalimat itu seperti menghantam langsung ke dalam dada. Aki berdiri pelan menatapnya balik. Dadaki sesak bukan karena marah, tapi karena aki mulai kehabisan kata. Apa yang harus aki lakukan lagi? Biar kami lihat. Suara aki pelan tapi penuh beban. Dan setelah dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah aki lupa. Kami itu kima nempang di rumah ini. Yeneng. Dunia seperti berhenti. Aki tidak langsung bereaksi. Karena utaki bite waktu untuk memproses. Kami apa? Suara Aki hampir tidak terdengar. Dia tetap menatapki tanpa rahi. Ya. Jangan merasa paling berat di sini. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Bukan hanya perasaanki, tapi juga semua yang selama ini kipegang. Semua yang kipe kami bangun bersama. Aki menatapnya, mencoba mencari sisa arti yang dili yang pernah berdiri di sampingki, yang pernah bilang, ini rumah kita. Tapi yang kilihat sekarang bukan orang yang sama. Aki tidak menangis, tidak langsung. Karena rasa sakitnya terlalu dalam, lebih dalam dari sekadar air mata. Aki hanya berdiri di sana, diam dan untuk pertama kalinya Aki benar-benar merasa tidak punya tempat di rumah ini, di hubungan ini, bahkan di hidupnya. Aki menarik napas pelan, menahan semuanya, dan berkata baik, hanya satu kata. Tanpa emosi, tanpa perlawanan. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang berubah. Bukan karena Aki mengira, tapi karena Aki mulai melepaskan. Dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak tahu kalimat yang baru saya dia ucapkan akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan bisa dia perbaiki. Dan Aki akhirnya mengerti satu. Aki tidak sedang kehilangan Rima, Aki sedang kehilangan alasan untuk bertahan. Dan setelah ini yang akan terjadi tidak akan lagi sama tamparan itu. Setelah kata-kata itu, Aki pikir tidak akan ada yang lebih menyakitkan lagi. Aki salah. Karena ternyata yang lebih sakit dari kata-kata adalah tindakan. Malam itu suasana Rima terasa lebih senai dari biasanya. Tidak ada yang berbicara setelah percakapan itu. Aki masuk ke kamar lebih dulu tidak tetapi Ran yang tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. Kata-kata arti masih terhiang di kepalaki. Kami cuma nempang di rumah ini. Kalimat itu terus berulang. Seolah tidak mau pergi. Aki menatap lantai lama mencoba menenangkan diri. Mencoba meyakinkan diriku. Bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, bahwa ini hanya emosi sesaat, bahwa dia tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Tapi semakin Aki mencoba, semakin jelas rasanya. Ini bukan lagi hal kecil. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Ardi masuk tanpa melihatki, langsung berjalan ke arah lemari. Aki menoleh. Ada sesuatu di dalam diriku. Ang masih ingin mencoba, masih ingin memperbaiki, Mas.
Dia tidak menjawab. Aki berdiri pelan. Masa kami beneran mikir aki kima nempang di sini. Suara aki pelan, hampir seperti bisikan. Dia berhenti sebentar lalu menoleh. Tatapannya denken. Kami sendiri ang bikin semuanya jade kayak geni. Aki mengeling pelan. Aki kima kerja biat kita. Belum selesai aki bicara, suara dari luar kamar terdengar. Ibi mertuaki Ardi. Nada suaranya tinggi, Sula memanggil dengan emosi. Ardi langsung keluar kamar. Aki berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya ikut keluar. Di ruang Tommy, suasana sudah berbeda. Ibi mertuaki berdiri. Bayanya tegang. Aki gak suka gara dia jawab tade pagi. Beliau menanya ke Araki. Aki terdiam. Ardi menoleh ke Araki. Tatapannya berubah. Lebih tajam, lebih keras. Ja, de kamer sekarang beranin gelawan Ibi. Aki langsung mengeling. Aki engak ngelawan. Aki kima apa? Suaranya menengge. Untuk pertama kalinya Aki benar-benar terkiet. Aki mencoba tetap tenang. Aki kima jelasin. Tapi nada kamer gak sopan. Ibi mertuaki menela. Aki menatap mereka berdua. Rasanya seperti berdiri sendirian. Tetengah dua orang ang sudah berada di sisi ang sama. Dadaki mulai sesak. Aki gak bermaksud. Dan saat itu semuanya terjadi begitu cepat. Ardi melangkah mendekat, tangannya terangkat dan plak. Suara itu menggema, keras, tajam, dan untuk sesaat semuanya terasa berhenti. Aki tidak langsung merasakan sakitnya. Ang kirasakan justru hening seperti dunia. Tiba-tiba kehilangan suara. Aki berdiri diam Wayaki menoleh ke samping karena bentiran itu. Perlahan Aki kembali menatap ke depan ke arah Ardi. Ke arah suamiku sendiri. Tanganku gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena Aki tidak percaya. Dia menamparki bukan dalam keadaan emosi sesaat saya, tapi di depan ibunya. Dan ang lebih menyakitkan, tidak ada penyesalan di wajahnya, tidak ada rasa bersalah. Ang ada hanya kemarahan. Aki gak mau kamu kirang ayah sama ibu. Suaranya masih tinggi. Aki menatapnya. Air mata mulai mengenang tapi belum jatuh. Karena rasa ang kirasakan sekarang lebih besar dari sekadar syede. Ini patah sesuatu di dalam diriku. Benar-benar patah. Aki menoleh sedikit ke arah ibu mertuaki. Beliau tidak mengatakan apa-apa, tidak menghentikan, tidak juga terlihat kaget, hanya diam dan itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Aki kembali menatap Ardi dan untuk pertama kalinya Aki tidak melihatnya sebagai seseorang yang dicintai. Aki melihatnya sebagai orang yang menyakitiku. Aki menarik napas pelan, menahan semuanya, dan akhirnya air mata itu jatuh. Bukan karena Aki lemah, tapi karena Aki akhirnya sadar semua yang selama ini kupikir bisa diperbaiki sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Aki tidak berteriak, tidak membalas. Aki hanya berkata pelan, cukup satu kata tapi penuh arti. Dan sejak saat itu Aki tahu Aki tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Karena tamparan itu bukan hanya mengenai Wayaki, tapi juga menghancurkan semua yang tersisa. Dan setelah ini yang akan terjadi bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang pergi. Kalimat yang menggeserki. Setelah tamparan itu tidak ada lagi yang terasa sama. Bukan hanya suasana rima, bukan hanya cara Aki melihat Ardi, tapi cara Aki melihat diriku sendiri. Aki masih berdiri di ruang Tommy, air mata sudah jatuh, tapi Aki tidak lagi berusaha menghapusnya. Karena untuk pertama kalinya Aki tidak merasa berlihat kia di depan mereka. Aki hanya Lela. Lela mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak lagi mempertahankanki. Ardi masih berdiri di depanku. Napasnya sedikit berat, matanya masih dipenuhi emosi. Sementara ibu mertuaki tetap di tempatnya. Dia mengamati. Seolah semua ini adalah hal yang wajar.
Aki menatap ardi lama mencoba menfari sisa-sisa sesi orang ang dile pernah perkaya. Tapi ang kilihat sekarang hanya orang asing. Mas suraki pelan. Hampir habis. Apa ini ang kami mau? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap dengan ekspresi ang tidak lagi bisa kioca. Beberapa detik yening, lalu dia berkata sesuatu ang menghakiri segalanya. Kalau kau hak beta, angkat kaki dari rumah ini. Yening kalimat itu yote begitu saya, tanpa rahi, tanpa penyesalan. Dan entek sesaat aki benar-benar tidak bergerak. Bukan karena aki tidak mengerti, tapi karena aki tidak menyangka. Akan mendengarnya dari dia dari orang ang dile berdiri di depan pintu rumah ini dan berkata, ini rumah kita. Sekarang dia meniriki pergi. Dari tempat ang sama, aki menatapnya, mencoba memastikan bahwa aki tidak salah dengar. Kami serius. Suaraki hampir tidak terdengar. Dia tidak menghindari tatapanki. Ya, kalau kami ingat bisa hormat sama ibu, lebih baik kami pergi. Kalimat itu semakin menakutkan. Bukan emosi sesaat. Ini pilihan dan dia sudah memilih. Bukan aki. Dadaki terasa sesak. Bukan karena sedih saya, tapi karena semuanya terasa begitu jelas. Sekarang aki tidak lagi punya tempat di sini. Aki menoleh ke arah ibu mertuaki. Berharap mungkin ada sedikit penanan. Sedikit saya, tapi tidak ada. Beliau hanya berdiri diam tanpa mengatakan apapun. Dan diam itu lebih keras dari kata-kata apapun. Aki kembali menatap ardi. Air mataku masih mengalir tapi wajahku mulai tenang. Bukan karena aki baik-baik saya, tapi karena aki sudah sampai di titik di mana aki tidak ingin lagi berjuang sendirian. Aki menarik napas pelan dalam, lalu menghangit kisel. Baik, hanya satu kata. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada nada memun, tidak ada harapan, hanya keputusan. Ardi terlihat sedikit terkiat. Mungkin dia mengira aki akan membantah atau menangis lebih keras. Tapi tidak, aki tidak melakukan apa-apa. Aki hanya berbalik masuk ke kamar. Langkahku pelan, tapi pasti setiap langkah terasa berat. Bukan karena aki rahi, tapi karena aki sedang meninggalkan sesuatu yang dile sangat berarti bagiku. Di dalam kamar aki berdiri beberapa detik, menatap sekeliling tempat tidur, lemari, sudut-sudut yang pernah pernah cerita. Semua itu masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Aki tidak mengambil banyak barang, hanya tas kisel, beberapa pakaian, dompet, dan ponsel. Aki tidak ingin membawa terlalu banyak karena yang paling berat bukan barang, tapi kenangan. Saat aki keluar dari kamar, ada masa di ruang Tommy. Dia melihatku. Jangan drama, katanya. Aki berhenti sebentar. Menatapnya dan untuk pertama kalinya aki tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sedih, tapi senyum yang penuh arti. Tenang, aki hak akan balik lagi, kataku pelan. Kalimat itu membuatnya diam, aki tidak menengi respon. Aki berjalan ke pintu membukanya. Idara malam langsung menyambutku. Dengan tapi entah kenapa terasa lebih lega dibanding di dalam. Aki melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Karena aki tahu kalau aki melihat ke belakang, aki mungkin akan rahi. Dan malam itu aki benar-benar pergi. Bukan hanya dari rumah itu, tapi dari semua yang selama ini menyakitiku. Dan mereka tidak tahu bahwa kepergianku bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang tak terduga. Malam itu jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu kota menyala samar, orang-orang masih berlalu lalang, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan memang dunia tidak berhenti, hanya saya duniaku yang berubah. Aki berjalan tanpa tujuan yang jelas. Tas kecil di tanganku terasa ringan, tapi langkahku berat. Bukan karena aki rahi, tapi karena aki baru saya meninggalkan sesuatu yang selama ini kupikir adalah rumah. Angin malam menainte wajahku.
Dingen tapi anenea tidak. Menisik. Karena rasa dengan iti tidak sebanding dengan apa hangbare saya terjadi di dalam rumah iti. Aki berhenti di pinggir jalan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara ang menilai, tidak ada tatapan ang menghawasi, tidak ada kalimat ang membiatki merasa salah. Hanya aki dan malam. Dan setelah aki mulai merasakan sesuatu ang sudah lama hilang. Tenang. Bukan bahagia, belum, tapi ringan seperti beban ang selama ini kipikul, akhirnya mulai terlepas. Aki duduk di bangki kesel di dekat halte, menatap jalanan, mobil lewat, motor melintas. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Dan aki akhirnya diam tanpa harus pira-pira kuat. Tanhanki menghengam ponsel. Ada banyak pesan masuk dari kantor, dari nomor ang tidak penting, tapi tidak ada setin dari arti. Aki tersenyum kesal. Bukan karena aki mengharapkan pesan itu, tapi karena aki sadar aki benar-benar sudah tidak dianggap. Dan anehnya itu tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Karena sekarang aki sudah tahu posisiku. Aki membuka aplikasi bank menatap angka ang selama ini menjadi bagian dari rutinitasku. Cicilan rima, tanggal pembayaran semua masih tercatat rapi. Aki menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya aki melihat semua itu dengan sudut pandang ang berbeda. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kendali. Selama ini aki pikir aki hanya bertahan. Ternyata aki ang memegang semuanya. Aki menitip aplikasi itu, menatap ke depan lagi, dan setelah aki mulai menaisen sesuatu. Bukan rencana balas dendam, bukan juga pelarian, tapi keputusan. Keputusan untuk tidak kembali. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan diriku berada di tempat ang tidak menghargai keberadaanku. Dan keputusan itu terasa sangat jelas. Aki berdiri mengambil napas dalam. Seolah aki sedang memilih sesuatu ang baru. Aki tidak menangis lagi karena air mataku sudah cukup jatuh malam itu. Sekarang ang tersisa hanya diriku dan itu sudah cukup. Beberapa hari berikutnya aki tinggal di tempat sementara. Tidak besar, tidak mewah. Tapi cukup untuk tidur dengan tenang, cukup untuk bangun tanpa rasa takut. Aki mulai menjalani hari seperti biasa. Terkikir ja, belang, diam tapi ada satu hal ang berbeda. Aki tidak lagi merasa diawasi. Aki tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Dan perlahan aki mulai kembali menjadi diriku sendiri. Di kantor aki bekerja lebih fokus, lebih tenang. Atasanki bahkan sempat berkata, kami kelihatan beda sekarang. Aki hanya tersenyum karena aki tahu ang berubah bukan pekerjaanku, tapi hidupku. Sementara itu aki tidak pernah mencoba menghubungi arti. Tidak sekalipun bukan karena aki membenci-nya, tapi karena aki sudah selesai. Dan di tengah semua itu ada satu hal ang masih belum mereka ketahui. Sesuatu ang sudah disiapkan jauh sebelum malam itu terjadi, sesuatu ang akan mengubah semuanya. Dan saat itu terjadi, aki tidak perlu marah, tidak perlu membalas. Karena kenyataan itu sendiri sudah cukup dan mereka akan merasakannya tanpa aki harus mengatakan apapun. Rahasia ang kisimpan, tidak semua keputusan dibuat dalam keadaan marah. Beberapa istri lahir dari kelelahan ang terlalu lama dipendam. Dan keputusanku bukan sesuatu ang muncul malam itu. Bukan karena tamparan, bukan karena diser, tapi karena semua ang terjadi jauh sebelum itu. Beberapa minggu sebelum aki meninggalkan rumah itu, aki sudah mulai merasa ada ang harus berubah. Bukan karena aki ingin pergi, tapi karena aki mulai sadar. Aki tidak bisa terus bertahan di tempat ang perlahan menghancurkanku. Awalnya hanya pikiran kesal. Sekilas bagaimana kalau aki tidak lagi di sini. Aki mencoba menolaknya. Meyakinkan diriku bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, bahwa ini hanya fase, bahwa arti akan kembali seperti dulu, tapi setiap hari ang terima justru sebaliknya. Komentar, tatapan diam, semua itu menempuk. Dan tanpa aki sadari, aki mulai bersiap.
Bikan sekara terbika, tapi diam-diam Aki mulai memperhatikan dokumen Rima, surat-surat, status kepemilikan, detail sisilan, semuanya atas nama Ki sejak awal. Karena saat itu ada belum memiliki penghasilan tetap dan Aki tidak pernah mempermasalahkannya. Aki pikir itu tidak penting karena kami adalah satu. Tapi sekarang Aki melihatnya dengan cara yang berbeda. Aki mulai berpikir kalau suatu hari Aki benar-benar harus pergi, apa yang akan terjadi dengan Rima itu? Apakah Aki akan tetap membayar untuk tempat yang bukan lagi memiliki secara perasaan? Atau Aki harus melakukan sesuatu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sampai akhirnya Aki mengambil langkah pertama. Aki menghubungi seseorang bukan teman, bukan keluarga, tapi seseorang yang punya kendali. Boski di kantor dia dikenal sebagai orang yang tegas, keras, dan tidak banyak bicara. Orang-orang di kantor bahkan sedikit takut padanya, tapi istri itu yang membuat keaukan. Dia bukan tipe orang yang akan terlibat emosi. Dia melihat segala sesuatu sebagai keputusan dan akibatnya itu. Hari itu Aki masuk ke ruangannya. Jantung Ki berdebar. Bukan karena takut, tapi karena Aki tahu apa yang akan dibicarakan akan mengubah segalanya. Pak, saya mau bicara soal sesuatu di luar pikiran. Dia menatap Ki. Silakan. Aki menarik napas. Pelan. Saya ingin menjual rumah saya. Yeneng. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap Ki seolah sedang menilai. Kenapa? Tanyanya singkat. Aki tidak menjelaskan panjang, tidak menceritakan masalah rumah tangga Ki. Aki hanya berkata, saya butuh keputusan cepat. Dia mengang gekisel. Dokumennya lengkap. Lengkap, Pak. Beberapa hari setelah itu semuanya berjalan cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan. Pengecekan, negosiasi, dan akhirnya kesepakatan, tidak ada drama, tidak ada keraguan, semuanya jelas. Dan di hari itu Aki menandatangani sesuatu yang secara diam-diam mengubah hidup Ki. Rima itu bukan lagi miliki dan yang lebih penting bukan lagi milik mereka. Aki tidak memberitahu siapapun. Tidak, Ardi, tidak juga ibu mertua Ki. Karena Aki tahu kalau Aki mengatakan itu saat itu akan ada pertengkaran, penolakan, atau bahkan hal yang lebih buruk. Jadi, Aki memilih diam menunggu, bukan menunggu momen untuk membalas, tapi menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang lebih cepat dari yang diduga. Malam Aki disir, Aki sudah tahu suatu hal. Aki tidak kehilangan apapun. Istri Aki sudah melepaskan semuanya sebelum mereka memintanya. Dan sekarang mereka masih tinggal di rumah itu, masih merasa itu milik mereka. Masih merasa mereka punya kendali. Padahal semuanya sudah berubah dan mereka belum menyadarinya. Aki tidak perlu marah, tidak perlu kembali karena yang akan terjadi nanti akan berbicara dengan sendirinya. Dan saat itu datang, Aki hanya perlu melihat tanpa harus mengatakan suatu kata pun. Hari penagihan, 2 minggu setelah Aki pergi, hidup Ki berjalan lebih tenang dari yang pernah Ki bayangkan. Tidak ada suara yang menalakan, tidak ada tatapan yang membuat Ki merasa kesal. Tidak ada rasa takut. Hanya karena Aki pulang terlambat, Aki mulai terbiasa dengan kesendirian. Bangun pagi tanpa tekanan, pergi kerja tanpa beban emosional, pulang ke tempat yang mungkin sederhana, tapi hier. Dan untuk pertama kalinya Aki merasa damai. Sementara itu di tempat lain, di rumah yang dilihat tenghali semuanya masih terlihat normal. Setidaknya di awal Ardi masih tinggal di sana. Begitu juga dengan ibunya. Mereka masih menjalani hari seperti biasa. Makan, menonton televisi, beraktivitas. Seolah tidak ada yang berubah. Karena bagi mereka Aki hanya pergi dan Rima itu tetap milik mereka. Sampai hari itu datang. Pagi itu suasana Rima masih sama seperti biasanya. Pintu tertutup, halaman sepi. Sampai sebuah mobil berhenti di depan Rima. Bukan mobil biasa hitam bersih dengan kesan yang tidak bisa dianggap remeh. Dia orang turun dari dalamnya berpakaian rapi membawa map.
Langkah mereka tenang, tapi pasti mereka berjalan menuju Pinti. Mengetik dari dalam terdengar langkah kaki. Pinti terbuka. Ardi berdiri di sana melihat 2 orang asing di depannya. Ya, tanyanya. Salah satu dari mereka mengangguk sopan. Kami dari pihak pemilik bari rumah ini. Yeneng. Kalimat itu tidak langsung dipahami. Pemilik bari hilang arti. Nada suaranya mulai berubah. Ya, kami datang untuk menyampaikan pemberitaan resmi. Orang itu membuka map, mengeluarkan beberapa dokumen, menanyakannya. Ardi mengambil kertas itu, membaca pelan, lalu lebih cepat, wajahnya berubah. Apa ini maksudnya? Suaranya mulai naik. Orang itu tetap tenang. Rumah ini sudah berpindah ke pemilikan 2 minggu yang lalu. Yeneng seperti ada sesuatu yang rente tanpa suara. Enggak mungkin. Bisik Ardi. Dari dalam ibu mertuaki keluar. Ada apa? Ardi tidak langsung menjawab. Dia masih menatap dokumen itu. Sula berharap semuanya akan berubah. Tapi tidak semuanya jelas, lehal, sah. Rumah ini sudah dijual. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Ibu mertuaki langsung menatap tajam. Apa maksudnya dijual? Orang dari luar itu kembali berbicara. Pemilik sebelumnya sudah menyelesaikan semua proses. Kami hanya menjalankan prosedur. Pemilik sebelumnya, suara ibu mertuaki mulai bergetar. Siapa? Yeneng beberapa detik. Dan jawaban itu tidak perlu dijelaskan panjang karena hanya ada satu nama yang mungkin. Rina, Aki. Ardi langsung mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar, menfari nomor, menekan, menenge. Tapi di tempat lain, Aki hanya melihat layar ponselki menyala. Nama itu muncul dan Aki tidak mengangkatnya. Di depan rumah itu, situasi mulai berubah. Kami memberikan waktu untuk penghusungan, kata pria itu. Nada suaranya tetap datar. Tidak ada emosi, tidak ada kompromi. Kalau tidak, kami akan mengambil langkah sesuai prosedur. Kalimat itu seperti penutup. Tidak ada riang negosiasi, tidak ada riang penolakan, hanya kenyataan. Pintu rumah itu yang dulu terasa hangat, sekarang menjadi tempat di mana semuanya mulai rendah. Dan Aki tidak perlu berada di sana untuk melihatnya, karena Aki sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan ini baru awal penyesalan yang terlambat. Setelah orang-orang itu pergi, rumah itu tidak lagi terasa sama. Bukan karena bentuknya berubah, bukan karena barang-barangnya hilang, tapi karena kenyataan sudah masuk dan tidak bisa lagi diabaikan. Ardi masih berdiri di dekat pintu. Dokumen itu masih di tangannya. Kertas yang tadi hanya terlihat seperti tulisan biasa, sekarang terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibalik. Ibu mertuaki duduk di kursi, wajahnya tegang, matanya tidak lagi seperti yang biasanya. Apa maksudnya ini? Suaranya pelan. Bukan lagi nada menilai, bukan lagi suara yang penuh kontrol, tapi bingung. Ardi tidak langsung menjawab. Dia masih membaca hilang, Sula berharap ada kesalahan, tapi tidak ada. Semua jelas. Nama pemilik bari, tanggal transaksi, tanda tangan, dan yang paling jelas nama penjualnya Rina. Aki tangannya mulai gemetar. Dia langsung mengambil ponsel lagi, menekan nomor itu, menenge. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tidak ada jawaban. Angkat gemamnya seperti memoon. Walaupun hanya pada nada dering, tapi panggilan itu berakhir. Tidak dijawab. Dia mencoba lagi dan lagi, tapi hasilnya sama kosong. Di sisi lain, Aki melihat nama itu muncul di layar ponselki. Berulang kali tanpa henti, tapi Aki hanya menatapnya tanpa bergerak. Bukan karena Aki ingin membalas, bukan karena Aki ingin membuat mereka menderita, tapi karena Aki sudah selesai. Sementara itu di rumah itu, suasana mulai berubah menjadi tegang. Apa dia yang jual rumah ini, tanya ibu mertuaki. Ardi mengangguk pelan.
Wayanaya mulai pikak tanpa belang apa-apa. Nada suara itu kembali naik. Tapi kali ini bukan karena marah padaki, lebih ke panik. Aki haktai, jawab Ardi. Untuk pertama kalinya dia terdengar, tidak ayoken, tidak penaya kendali, tidak tahu harus melakukan apa. Dia berjalan mondar-mandir di riang Tommy. Tangannya masih megang ponsel. Kenapa dia bisa jual? Pertanyaan itu keluar tapi tidak ada yang menjawab. Karena sebenarnya jawabannya sederhana, karena rumah itu memang miliki dan itu sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari atau tidak pernah mereka pedulikan. Ibu mertuaku mulai berdiri. Apa kita harus keluar dari rumah ini? Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena selama ini mereka merasa aman, merasa penaya tempat, merasa berak. Tapi sekarang, semuanya berubah. Ardi berhenti berjalan menatap sekeliling rumah itu. Dinding, sofa, meja, semua yang dulu terasa milik mereka sekarang hanya sementara. Dan untuk pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang dulu pernah dirasakan. Kehilangan. Dia duduk pelan menatap kosong. Aki harus ngomong sama dia, katanya pelan. Bukan lagi nada tinggi, bukan lagi marah, tapi lemah. Dia mencoba menelepon lagi. Kali ini lebih lama, lebih berharap, tapi tetap tidak ada jawaban. Hari itu, rumah itu tidak lagi dipenuhi suara televisi, tidak ada obrolan. Santai. Ang ada hanya diam, tapi diam ang berbeda. Diam ang penuh tekanan, diam ang penuh ketakutan. Dan perlahan kesadaran itu mulai datang. Apa yang mereka lakukan padaki? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka anggap sepele? Semuanya kembali. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk keadaan. Dan sekarang mereka berada di posisi yang dulu mereka berikan padaki, tidak penaya kendali, tidak penaya tempat, dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari berikutnya semuanya semakin jelas. Surat resmi datang, peringatan diberikan. Waktu mereka semakin sedikit dan setiap hari Ardi mencoba menghubungi. Pesan masuk, panggilan tak terjawab, permintaan maaf, penjelasan, harapan untuk berbicara, tapi Aki tetap diam karena tidak semua hal perlu dibalas dengan kata-kata. Kadang kenyataan itu sendiri sudah cukup dan penyesalan tidak selalu datang tepat waktu, kadang datang saat semuanya sudah terlambat. Akhir ang membuka mata. Beberapa hari setelah itu semuanya benar-benar berakhir. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan teriakan, tapi dengan kenyataan. Pagi itu mobil ang sama kembali datang. Hitam, tenang. Tanpa banyak suara, orang-orang itu turun lagi, membawa dokumen, membawa keputusan yang tidak bisa diubah. Pintu rumah itu terbuka, tapi kali ini tidak ada lagi rasa percaya diri di dalamnya. Tidak ada lagi sikap seolah semuanya milik mereka. Ang ada hanya sisa-sisa dari sesuatu yang sudah hilang. Ardi berdiri di depan pintu. Wayanaya lela, matanya tidak lagi setayam dili. Di belakangnya, ibu mertuaku duduk diam, tidak banyak bicara. Seolah semua yang terjadi terlalu berat untuk diterima. Kami datang untuk proses penghusungan, kata pria itu. Nada suaranya tetap sama. Datar tegas tanpa emosi. Dan kali ini tidak ada yang membantah, tidak ada yang berteriak. Karena mereka tahu ini bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi soal harus. Barang-barang mulai dikeluarkan. Saat persatu sofa, meja, kardus, semua yang dulu terasa seperti bagian dari rumah, sekarang hanya benda yang dipindahkan. Dan di tengah semua itu, Ardi berdiri diam, melihat semuanya. Mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar memahami apa yang dulu dia ucapkan, sekarang kembali padanya. Angkat kaki dari rumah ini. Kalimat itu yang dulu dia katakan padaki, sekarang menjadi kenyataan untuk dirinya sendiri. Tanpa perlu Aki ilangi, tanpa perlu Aki hadir, semua terjadi dengan sendirinya. Di tempat lain, Aki duduk di riang kesulki dengan sekanker terhangat di tangan. Pagi itu tenang, tidak ada suara yang mengganggu.
Tidak ada tekanan, hanya aki dan hidup ang mulai terasa ringan. Ponsel kita tergeletak demi ya. Masih ada beberapa pesan masuk dari Ardi. Pesan panjang, permintaan maaf, penyesalan, harapan untuk memperbaiki semuanya. Aki membahana pelan sampai selesai. Dan untuk beberapa detik aki hanya diam bukan karena aki bingung, bukan karena aki rahi, tapi karena aki akhirnya benar-benar mengerti beberapa hal, tidak bisa kembali. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena sudah terlalu jauh rusaknya. Aki meletakkan ponsel itu tanpa membalas. Bukan karena aki ingin menyakiti, tapi karena aki sudah memilih. Memilih diriku sendiri. Memilih untuk tidak kembali ke tempat yang pernah membuatku kehilangan diriku sendiri. Aki berdiri membuka jendela. Idara pagi masuk perlahan segar ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aki tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan yoga senyum untuk menutupi sesuatu, tapi senyum yang benar-benar datang dari dalam. Karena aki tahu aki sudah melewati semuanya. Aki tidak lagi berada di tempat itu, tidak lagi terjebak dalam rasa yang sama. Dan yang paling penting, aki tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Rumah itu mungkin sudah bukan milikku. Tapi kedamaian ini akhirnya kembali. Dan aki sadar suatu hal, rumah bukan tentang dinding, bukan tentang siapa yang tinggal di dalamnya, tapi tentang bagaimana kita diperlakukan. Dan saat tempat itu tidak lagi memberi kita rasa aman, pergi bukanlah kekalahan, tapi keberanian. Aki tidak membalas pesan itu, tidak menoleh ke belakang. Karena aki tahu hidupku sudah bergerak ke depan dan kali ini aki tidak akan kembali ke tempat yang pernah membuatku merasa tidak berharga. Kadang orang baru sadar nilai seseorang saat semuanya sudah hilang dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Kalau kalian di posisiku, apa kalian akan memaafkan atau memilih pergi selamanya? Tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe karena mungkin cerita berikutnya lebih dekat dengan hidup kalian dari yang kalian kira. Semoga kita semua dijauhkan dari hubungan yang menyakitkan dan dipertemukan dengan orang yang benar-benar menghargai kita.